Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Rizka Umar, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, kelas 3B, program studi akuntansi. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu dengan mata kuliah ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang teori keuangan perbankan syariah, di mana prinsip dan praktik bidang ini mempelajari bagaimana sistem keuangan dan perbankan dijalankan berdasarkan hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Untuk itu kita melihat prinsip dasarnya, perbedaannya dengan sistem konvensional serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Untuk itu kita masuk pada prinsip dasar keuangan syariah. Dalam keuangan syariah, semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ada 3 prinsip utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama yaitu larangan riba. Tidak boleh ada bunga dalam transaksi keuangan. Keuangan harus diperoleh melalui kerjasama dan risiko bersama. Yang kedua itu ada larangan grahar, di mana dilarang adanya ketidakpastian berlebihan dalam transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak. Nah, yang ketiga itu ada larangan maisir. Larangan maisir ini segala bentuk perjudian atau spekulasi dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan. Untuk itu tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan dengan keuangan konvensional. Nah, perbedaan paling mendasar adalah riba. Dalam sistem konvensional bank, bank memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman, sedangkan dalam sistem syariah keuntungan diperoleh dari bagi hasil dan investasi nyata. Selain itu, keuangan syariah menekankan partisipasi dalam risiko. Artinya, ketika usaha untung, kedua pihak untung, tapi jika rugi, maka risiko juga ditanggung bersama. Inilah yang membuat sistem syariah lebih berkeadilan dan humanis. Selanjutnya ada instrumen keuangan syariah, di mana beberapa instrumen penting dalam keuangan syariah antara lain itu ada mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian. Yang selanjutnya itu ada musyarakah. Musyarakah ini merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal, lalu berbagi keuntungan dan risiko. Selanjutnya ada ijaroh. Ijaroh ini sistem sewa atau jasa di mana seseorang membayar imbalan atas manfaat suatu barang tanpa harus memilikinya. Instrumen ini menumbuhkan semangat kerjasama dan keadilan ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada perbankan syariah. Perbankan syariah ini menyediakan berbagai layanan seperti tabungan dan deposito syariah berbasis mudharabah atau pembiayaan usaha kecil dan mikro tanpa bunga. Nah, tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dalam implementasi. Nah, meskipun potensinya besar, penerapan keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Yang kedua, belum meratanya regulasi dan kebijakan pendukung. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat ini, tantangan ini mengacu pada minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum
mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme dari produk dan layanan keuangan syariah. Nah, kita masuk kepada pemahaman konsep dasarnya nih. Banyak orang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara keuangan konvensional atau basis bunga atau riba dan keuangan syariah, yaitu berbasis bagi hasil atau jual beli atau sewa yang menghindari riba, gerahar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Mereka mungkin melihatnya hanya sebagai bank yang sama tapi tanpa bunga. Yang kedua itu ada literasi produk. Kurangnya pemahaman terhadap akad-akad syariah yang digunakan seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli, atau izaroh atau sewa. Hal ini dapat menimbulkan keraguan, ketidakpercayaan atau rasa takut untuk beralih karena merasa konsepnya rumit atau tidak transparan. Selanjutnya ada stigma dan persepsi. Stigma dan persepsi ini ada tantangan dalam mengubah persepsi bahwa lembaga keuangan syariah hanya ditujukan untuk kelompok agama tertentu atau bahwa produknya kurang kompetitif dibandingkan dengan konvensional. Nah, tantangan implementasi yang kedua yaitu belum meratanya regulasi dan kebijakan pendukung. Nah, tantangan ini berkaitan dengan kerangka hukum, peraturan, dan dukungan pemerintah yang masih belum komprehensif atau seragam di semua sektor dan wilayah. Dalam tantangan ini ada beberapa, yaitu harmonisasi hukum, di mana diperlukan harmonisasi hukum antara hukum keuangan syariah atau berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan hukum perdata dan perpajakan yang berlaku umum. Nah, tantangan terkadang struktur transaksi syariah. Nah, misalnya 2 kali transaksi dalam perubahan dapat menimbulkan implikasi perpajakan ganda yang tidak efisien dibandingkan dengan pinjaman konvensional sehingga menghambat daya saing. Selanjutnya itu ada regulasi sektoral. Nah, regulasi sektoral ini regulasi pendukung mungkin belum mencakup semua aspek atau sektor keuangan syariah secara mendalam, seperti asuransi syariah atau takaful, pasar modal syariah atau aset wakaf produktif. Nah, perluasan dan pendalaman peraturan ini peraturan untuk produk-produk inovatif seringkali lambat. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan standarisasi. Meskipun ada badan pengawasan standarisasi produk, kontrak, dan operasional di antara berbagai lembaga syariah atau bank asuransi atau multifinance mungkin masih bervariasi. Nah, regulasi yang merata penting untuk memastikan stabilitas, perlindungan konsumen, dan efisien industri secara keseluruhan. Nah, karena itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami manfaat sistem keuangan yang sesuai syariah. Selanjutnya kita masuk pada regulasi dan kebijakan. Peraturan yang baik menjadi fondasi penting bagi keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memastikan bahwa aturan dan kebijakannya. Yang pertama itu ada mendukung prinsip syariah, yang kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga menjamin stabilitas dan transparansi sistem keuangan. Nah, mendukung prinsip syariah, regulasi dan kebijakan harus dirancang secara spesifik agar tidak bertentangan dengan dan menguatkan nilai-nilai serta akad syariah yang mendasarinya. Adapun yang akad syariah mendasarinya itu
ada kepatuhan syariah atau aturan harus mengakui dan memfasilitasi instrumen-instrumen syariah seperti murabahah atau jual beli, mudarabah atau bagi hasil, atau sukuk. Sukuk ini bisa dibilang seperti obligasi syariah. Nah, hal ini memastikan bahwa produk yang ditawarkan lembaga syariah benar-benar sesuai dengan fatwa dan kaidah Islam yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Contohnya itu seperti kebijakan perpajakan harus disesuaikan agar transaksi berbasis jual beli atau seperti pada murabahah tidak dikenakan pajak ganda dibandingkan dengan transaksi berbasis utang pada perbankan konvensional, sehingga menghilangkan hambatan struktural dalam implementasi prinsip syariah. Yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Regulasi yang kuat berfungsi untuk melindungi konsumen dan menjamin bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai janji, sehingga menumbuhkan keyakinan publik. Nah, selanjutnya kita masuk pada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen atau aturan harus mewajibkan transparansi penuh mengenai akar, risiko, dan mekanisme bagi hasil atau margin. Ini mencegah praktik grahar atau ketidakjelasan dan memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya ada pengawasan efektif. Nah, pengawasan efektif ini adanya regulasi yang jelas tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan lembaga otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, meyakinkan masyarakat bahwa ada pihak yang memastikan kepatuhan syariah dan tata kelola yang baik atau kepercayaan ini krusial untuk menarik lebih banyak nasabah. Nah, hal ini menjamin stabilitas dan transparansi sistem keuangan peraturan sebagai alat utama untuk menjaga kesehatan sistem keuangan syariah secara keseluruhannya, terus mengurangi resiko dan memastikan bahwa sistem berjalan terbuka. Nah, adapun sistem stabilitas sistem, regulasi yang ketat mengenai permodalan minimum, manajemen resiko, dan likuiditas harus diterapkan untuk memastikan ketahanan lembaga keuangan syariah terhadap guncangan ekonomi. Hal ini sangat penting karena modal bisnis syariah atau berbasis bagi hasil memiliki mekanisme risiko yang berbeda. Selanjutnya itu ada transparansi pelaporan. Nah, transparansi pelaporan ini kebijakan harus mengatur standar akuntansi dan pelaporan yang seragam dan detail, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan dan pembagian risiko antara nasabah dan bank. Transparansi ini memungkinkan para pemangku kepentingan atau seperti regulator, investor, dan publik untuk menilai kesehatan finansial dan kepatuhan syariah lembaga tersebut secara akurat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran teknologi dalam keuangan syariah. Nah, peran teknologi dalam keuangan syariah di era digital, teknologi memegang peran besar dalam perkembangan fintech syariah. Contohnya nih, ada aplikasi investasi halal atau pembayaran zakat online atau pembiayaan mikro digital berbasis syariah. Nah, teknologi membuat layanan keuangan syariah itu lebih efisien,
mudah diakses, dan transparan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus sukses. Nah, banyak contoh nyata di mana keuangan syariah membawa dampak positif. Misalnya, pembiayaan mikro syariah yang membantu usaha kecil keluar dari jeratan riba, atau investasi sosial seperti wakaf produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem syariah bukan hanya ideal, tetapi juga efektif secara ekonomi. Nah, dampak positif keuangan syariah juga melampaui sekedar kepatuhan agama, tetapi ada juga menjadikannya model yang tangguh dan berorientasi pada pembangunan sosial ekonomi. Nah, salah satunya itu kontribusi utamanya adalah pada sektor infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen sukuk atau obligasi syariah. Nah, pemerintah juga sering menggunakan sukuk untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Nah, mekanisme sukuk yang didasarkan pada kepemilikan aset real, bukan utang berbunga, memastikan bahwa dana terkait langsung pada proyek fisik yang bermanfaat bagi publik dan mempromosikan alokasi modal yang lebih bertanggung jawab dan etis. Hal ini secara efektif menghubungkan investasi keuangan dengan aset yang produktif yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Nah, selain itu, keuangan syariah juga memiliki dampak stabilitas makroekonomi yang signifikan. Nah, prinsip bagi hasil atau mudharabah, ada juga musyarakah, menuntut lembaga keuangan dan nasabah untuk berbagi risiko dan keuntungannya yang secara inherent menghindari praktik spekulasi berlebihan yang dapat memicu krisis keuangan dalam skema ini. Nah, bank syariah lebih terdorong untuk berinvestasi pada proyek-proyek real yang layak dan berkelanjutan, bukan hanya mencari keuntungan dari selisih bunga. Nah, ini menghasilkan sistem keuangan yang lebih tahan banting dan stabil untuk mengurangi kemungkinan bubble aset dan memastikan bahwa modal disalurkan ke sektor-sektor ekonomi yang benar-benar menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Nah, untuk itu dari materi yang disampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah alternatif yang etis, adil, dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsipnya menolak riba, gharar, dan maisir, serta mendorong kerjasama dan kesejahteraan bersama. Nah, dengan dukungan regulasi, teknologi, dan edukasi, sistem keuangan syariah dapat menjadi pilar penting ekonomi masa depan. Keuangan dan perbankan syariah membuktikan sebagai alternatif yang etis dan adil serta berkelanjutan bagi sistem keuangan konvensional. Prinsip fundamentalnya yang secara tegas menolak riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan atau spekulasi, dan maisir atau judi. Nah, mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, berfokus pada kerjasama, dan berbasis pada aset real serta bagi hasil. Dengan dukungan regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana sistem keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk tidak hanya mengatasi tantangan internalnya, tetapi juga menjadi pilar penting ekonomi di masa depan yang lebih stabil, inklusif, dan berotoritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.